Sobat Perpus, kembali lagi di Lip Ukrida Talk bersama aku Kimberly dari Psikologi 22 dan teman aku. Halo, aku Victoria dari Psikologi 22, panggil aku aja Vivi. Oke, di konten kita hari ini kita akan meneruskan dari part sebelumnya yang mengenai bijak dalam bermedia sosial. Kira-kira di part kedua ini kita bakal bahas apa sih, Vi? Di part 2 kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita untuk memfilter informasi-informasi yang kita terima di media sosial gitu. Iya sih, topik ini penting ya teman-teman, karena seperti yang di part sebelumnya kita udah belajar, ternyata lewat media sosial kita bisa menemukan informasi-informasi yang berdampak positif maupun negatif. Nah, kita bakal belajar gimana sih cara untuk memfilter informasi-informasi tersebut. Nah, oke, Jadi tips yang pertama apa nih, Vi? kalau dari aku nih ya, untuk tips pertama kita tuh bisa nih kita mencari informasi-informasi yang terpercaya itu di web yang benar-benar terpercaya banget nih. Jadi kayak misalnya contoh dari detik.com, dari CNN Indonesia, terus maupun dari kompas.com gitu. Jadi setelah kita udah mendapatkan berita-berita yang terpercaya atau informasi yang terpercaya, kita bisa mendapat wawasan, bukan yang menerima berita hoax gitu. Ya, benar banget. Kayak soalnya kita tahu di media sosial nih kayak banyak banget web-web yang gak terpercaya juga ya. Jadi kita Iya, harus bener. pintar buat milih. Nah, selain itu juga tips yang kedua, teman-teman bisa mengecek dari web-web lain juga. Jadi nggak cuma di satu web aja, karena supaya kita bisa menerima dari sudut pandang yang lain nih tentang informasi yang kita dapatkan. Iya, bener banget. Jadi kita yang harus benar-benar melihat juga dari sudut pandang yang lain agar kita nggak nerimanya secara mentah gitu. Benar. Nah, selain itu juga teman-teman seperti yang udah Vivi sampaikan ya, jadi kita kalau nonton atau menerima informasi, kita harus bijak nih untuk melihat, nggak menerima informasi tersebut secara mentah-mentah. Kita bisa menganalisis atau mengkritisinya kembali sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Iya. Nah, selain itu juga ternyata informasi yang kita temui di media sosial itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Iya, bener banget. Jadi kenapa sih bisa memengaruhi kesehatan mental kita tuh? Karena di media sosial tuh ada nih konten-konten yang positif atau yang negatif. Nah, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tuh karena pasti mungkin kebanyakan orang melihat konten-konten yang negatif, jadi dia bisa nih dari melihat konten dari negatif itu dia bisa membandingkan diri dia gitu. Jadi lebih baik dia mencari informasi-informasi yang positif, konten-konten yang positif agar tidak lagi dia untuk bisa membandingkan dirinya lagi gitu. Bener banget nih Vi. Jadi teman-teman harus aware ya mengenai konten-konten apa aja sih yang ternyata berdampak buruk sama diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari konten-konten lain yang lebih bermanfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih luas dari informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, buat sobat perpus lain, mungkin teman-teman yang lain bisa sudah menemukan informasi-informasi dari media sosial yang bermanfaat juga. Teman-teman bisa drop di kolom komentar biar kita juga bisa saling share konten-konten lain yang positif buat teman-teman yang lain juga. Iya, share ya guys di kolom komentar. Oke, jadi udah dulu kali ya sesi kita hari ini gitu. Jadi oke guys, see you on next content guys. Bye bye. Bye bye.